Oke, kali ini gue buat pesanannya Bang Frozen Fish ya kalau nggak salah ya. Minta dibuatin ISR meter pakai Arduino ya, karena kebetulan gue lagi asik bermain ini nih, binatang yang ini nih. Nah ini gue buat ISR meter pakai Arduino Nano. Kita tes dulu ya, maksud gue tunjukin dulu kalau ini bekerja bagus ya. Tapi ini masih prototype ya, displaynya belum gue pasang ya, jadi gue masih pakai serial dulu ya. Seperti ini rangkaiannya, simple ya, kita tinggal tambahin ini ya. Ini udah hidup ya. Oke, langkah pertama adalah menzerokan dulu nih, seperti ini. Oke, sekarang gue tes ininya, si pakai ini ya. Oke, di sini terukur ya. Oke, sekarang gue masuk ke penjelasan rangkaiannya ya. Ini lo bisa download rangkaiannya. Gue taruh di deskripsi linknya. Ini rangkaian seperti ini ya. Jadi kalau lihat di sini ada Arduino-nya ya, ya. Ini. Kemudian ini rangkaiannya tadi yang gue sebutin di blok tadi ya, blok diagramnya seperti ini. Kemudian di sini ada displaynya belum gue pakai ya karena ini masih type, jadi gue masih nguji-ngujinya di itu dulu, di serial monitor ya. Sekarang gue masuk ke rangkaiannya sendiri ya. Jadi sini ininya terminalnya ya, untuk naruh probe-nya di sini ya. Kemudian ini kapasitornya ya, kapasitor yang diukur kan di probe. Terus di sini masuk ke sini dulu ya, yang penting sini gue jelasin ya. Ini osilatornya dulu kan. Ini transistor switching ya, jadi ini bukan osilator. Osilatornya berasal dari port D9 ya, di port D9 di sini, port D9 ya. Ini menghasilkan frekuensi 100 kHz ya. Nah, gue pakai transistor switching nih supaya buat mengamankan gain ini si Arduino-nya ya. Kalau takutnya kelebihan beban ya, jadi cukup si transistornya aja lah yang rusak ya. Kan murah, cuma 500 perak. Dan ya harusnya lebih kuat ya, karena kan ini transistor ya. Cuman gue ada masalah di sini, dia ada penurunan tegangan sekitar 0,3 atau 0,2. Nah itu malum ya, jadi di sini nggak benar-benar 5 volt nanti outputnya. Oke, dari situ udah ada penurunan tegangan, nggak ada masalah sih. Kemudian di sini masuk ke rangkaian dari sini ya, sini masuk ke kapasitor ya, terus 100 kHz masuk sini. Dan di bawahnya ini ada rangkaian detektornya ya. Rangkaian detektornya simple sebenarnya cuma butuh resistor 100 ohm supaya narik arusnya lebih besar ya. Nah, mungkin lo bisa koreksi ya, karena tegangan si ini kan kecil nih, sekitar 5 volt ya dari transistor ya, supaya nanti pengukurannya nanti bisa lebih bagus. Makanya agak besar, gue pakai 100 ohm. Oke, kemudian di sini ada gue pasang yang namanya diode anti paralel ya. Diode anti paralel tugasnya ini untuk mencegah ya, ini kalau masih ada sisa tegangannya ini bisa merusak kemana-mana ya, ke Arduino ya. Yang penting sih Arduino-nya ya, kalau rusak kan lumayan ya. Jadi gue pakai dioda 1N4148 ya. Gue pakai dioda switching ya, karena kan gue udah bermain di frekuensi 100 kHz ya. Jadi lo nggak bisa pakai dioda biasa ya. Nah, ini untuk menjaga ini. Jadi fungsinya si diode anti paralel itu dia mengklaim mengklaim tegangan atas sama tegangan bawah. Jadi tegangan berapapun yang masuk sini akan diklaim, akan dijepit. Jadi nggak akan pernah lepas dari sekitar ini. Kalau dia ada tegangan forwardnya itu sekitar 0,7 ya. Atasnya 0,7, ditahan 0,7, bawahnya juga ditahan 0,7. Jadi sekitar total kalau untuk AC ya, tegangan input AC itu sekitar 1,4 ya. Totalnya yang maksimum yang keluar di sini ya, yang masuk ke rangkaian berikutnya ya. Kemudian di rangkaian berikutnya ada penyarah sini ya. Sinilah ya sekalian ya. Nah, ini penyarah ada di sini ya. Ini gue pakai dioda 1N5817 ya. Ini dioda switching juga. Kenapa gue nggak pakai dioda 1N4148? Karena ini dari sini ini udah kecil tegangannya nih. Kan udah diklaim ya. Ini bahkan ini kan 5 volt ya. Dari transistor 5 volt tuh ya. Dari oscillator 5 volt. Begitu masuk keluar di dioda ini, dioda anti paralelnya itu cuman 1,4 ya. Atau di bawahnya mungkin ya. Kayaknya di bawahnya deh. Sekitar segitulah.
setelah di pengukuran nanti akan di bawahnya 1,4 maksimum pokoknya deh. Itu udah kecil banget ya. Jadi kalau masuk ke dioda penyara sini lagi akan di korting lagi tuh sekitar 0,7 kalau lo pakai dioda 1N4148 ya. Karena itu kan silikon. Nah, ini gue pakai yang germanium. Jadi tegangan forwardnya itu cuma 0,2 volt. Jadi lebih kecil ya dari yang satu ini nih, dari yang 4148 ya. Jadi makanya kenapa gue pakai 5817 ya. Jadi mengurangi inilah, mengurangi tegangan hilang ya. Karena ini udah mulai kecil ya. Nilainya udah mulai kecil, tegangannya di sini. Terus di sini lo masuk ke penyarah ya. Ini rangkaian filternya, gue pakai resistor 1 kilo ohm sama kapasitor 1 mikro ya. Cukup lah untuk merubah tegangan AC yang 100 kHz jadi DC ya. Gue cek sih cukup ya. Kemudian ini ada satu lagi kapasitor yang ukurannya 10 nanofarad ya. Jadi ini untuk filter ya. Ini untuk filter karena ternyata ini hasil coba-coba. Ternyata itu karena ini frekuensi tinggi 100 kHz ya, jadi nggak terlalu stabil juga nih output DC-nya, hasil penyarannya nggak terlalu stabil. Akhirnya gue pakai ini. Gue tidak menggunakan port A7 ya. Kalau port A6 dan A7 kan itu bisa dibilang khusus hanya untuk analog input ya. Justru nggak bagus setelah gue cek ya. Setelah gue coba ya, tadinya gue pakai port A7 ya, dan malah banyak masalah ya. Setelah gue cari tahu ya, A7 dan A6 ya itu benar-benar analog ya. Dan ketika ada sedikit noise gitu, lo mesti filter ya. Nah, cara paling mudah lo pindahin ke A0 ya, A0 atau sampai A5 ya. Itu kan bisa input analog, bisa output digital, bisa input digital kan ya. Nah, lo bisa pakai itu. Ternyata rangkaian yang multi direksional itu ya, dia punya resistor pull up di sini ya. Resistor pull up di sini ya. Karena dia untuk input analog kan, input digital kan, dia ada resistor pull up. Nah, ini lo bisa pakai ya. Jadi resistor pull up ini nanti dikombinasikan dengan kapasitor 100 nano ini. Nah, ini noise-nya agak berkurang ya, dan pengukurannya jadi lebih stabil sih ya. Ya, masalah pertamanya sih karena resolusi ADC-nya cuma 10 bit ya, jadi harus benar-benar bagus tegangan yang diukur ya. Udah gitu ininya dia kecepatan untuk mengkonversinya itu nggak cepet ya. Jadi lo mesti benar-benar dapetin DC, tegangan DC yang bagus. Nah, dari sini baru masuk diolah ke si Arduino, nanti ditampilkan di sini rencananya nih. Sementara masih pakai serial monitor dulu. Nah, kemudian ada lagi satu yang namanya tombol, ini penting. Bukan tombol reset Arduino, tapi untuk tombol kalibrasi ya. Ini namanya zero ya, ini umum juga zero. Zero ini pull up ya, jadi kalau tekan dia akan ke ground. Nah, nanti dia masuk ke D12 ini ya, D12 ya. Fungsinya untuk kalibrasi ya. Dan kalau di ISR analog juga ada fungsi kalibrasi ya. Nah, jadi fungsi kalibrasi ini kalau di ISR meter ini lo fungsi ini lo mengenolkan dulu nih ya, karena ini kan ada hambatan ya. Karena ini rendah ininya ya, tegangannya rendah ya. Jadi sedikit ada ini dia akan berubah ya. Tegangan yang dihasilkan di sini tuh rendah, nggak sampai 1 volt. Jadi lo mesti benar-benar menolkan ini ya. Nah, kalau di ISR meter analog lo bisa pakai itu tuh trim pot ya untuk menolkan itu. Tapi kalau di sini ya lo cukup tekan tombol ya, nanti dia si Arduino akan mengkalibrasi sendiri ya. Apalagi? Oke, sekarang gue masuk ke ini ya. Oke, ini programnya. Gue kasih paten dulu nih. Project ISR meter versi 1 dulu ya. Masih prototype kan. Prototype ya. Kemudian by gue. Tapi nanti lo bisa bebas lo terserah. Kemudian gue mulai aja ya. Di sini gue siapin konstantanya ya. Maksudnya didefinisikan dari awal dulu lah. Seperti pin D08 sini ya. Pin D9 ya untuk output 100 kHz ya tadian. Terus pin analognya ya. Input analognya A0 ya. A0. Kemudian untuk zeronya gue pakai D12 ya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini hasil coba-coba nih. Hasil coba-coba di sini nanti gue siapin konstanta juga. Gue kasih nama ADC short zero ya. Nah, ini lo bisa rubah nanti ya. Itu nanti akan beda-beda nilainya ya. Lo bisa rubah. Gue dapatnya 58 nanti ya. Sekarang ini gue dapatnya 5658.
Oke, kemudian ini status saja sudah kalibrasi, kondisinya false. Jadi gue selalu minta dikalibrasi ya setiap dinyalakan. Kemudian gue masuk ke setup. Setup sini gue karena masih pakai serial monitor ya, gue set serial monitornya seperti ini ya. Ini gue kasih nama pin mode-nya A0 ya. Kemudian pin 0-nya ya pull up ya, yang tadi yang buat ini. Di sini di D12 itu 0, gue kasih input pull up ya. Jadi kalau ditekan low nanti ya, low baru diaktif. Referensinya, nah gue pakai ini internal ya. Internal itu sekitar 1,1 volt ya. Jadi gue nggak pakai 5 volt ya. Lo kalau mau pakai 5 volt ya, ini lo hilangin aja di otomatis 5 volt. Karena kan ini tadi gue cerita ini tegangan DC yang diukurnya rendah banget ya, di bawah 1 volt malah milivolt ya. Jadi agak problem di Arduino Nano nih sebenarnya. Untuk menghasilkan output di pin D9 ya, output frekuensi 100 kHz ya, gue pakai ini ya. Nah ini kalau lo ini pengen tahu, lo komen aja, nanti gue buatin videonya kenapa begini gitu. Agak aneh juga emang sih ya, ini kenapa begini nih ya, tiba-tiba menghasilkan 100 kHz ya, ini nggak jelas kayaknya nih. Oke, kalau ini lo bisa komen ya, tanya minta dibuatin video tentang ini, nanti gue buatin. Oke, terus gue masuk lagi ke loop ya, ke loop ini ke programnya. Ini langkah 1 nih, wajib kalibrasi dulu ya, wajib kalibrasi ya. Oke, tapi karena di loop kan dia akan terlewati terus gitu kan. Oke, if digital, kalau lo tekan nih ya, pin 0-nya ya, tombol 0 lo tekan ya, dia akan delay sebentar. Pakai kapasitor bisa, efeknya sama sebenarnya untuk mendelay juga ya. Jadi ini ada delay 50 untuk mencegah boncing tombol ya. Kemudian kita kalau ya, ketika ditekan ini total 0-nya dibuat 0 ya. Ya, konstantanya. Kemudian di sini lo bisa lihat, ini juga hasil tes juga ya. Sampel tes agak ribet juga emang. Oke, nanti lo bisa atur ya. Ini 1500. Kemudian sini untuk 0-nya ya. Oke, di sini proses 0-nya ya. Jadi ini penyumbulan dari analog grid. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Setelah total 0 ya, sini ini kan di sort ya. Setelah lo sort ya, kan ini masih rangkaiannya ini ya, Oke, jadi masih dalam. Ketika lo sort ini ya, ini baru mulai diukur nih. Total 0-nya dapatnya berapa, pembacaannya di sini ya, pembacaan dari A0 ya, pin A0 ya. Terus nanti dibagi sama dengan sampelnya di sini ya, dengan konstanta calculate sampel ya. Kalau sudah, ini tadinya kan false ya, di awal selalu false. Nanti lo bisa true ya. Kemudian ini dijelaskan nih nilainya berapa hasilnya ya. Hasilnya segini ya. Oke, hasilnya segini. Kemudian langkah kedua, di sini membaca nilai ADC dengan oversampling maksimum 1024 ya. Di sini ada konstantanya ya, variabelnya udah siapin ADC sum ya. Kemudian sampelnya 1024 ya. Ini fix ya 1024. Kemudian udah mulai pembacaannya ya. Mulai pembacaan ya, pembacaan pin analognya ya. Terus dimasukkan ke sini ADC sum-nya. Terus hasilnya adalah root ADC average ya. Jadi rata-ratanya ADC sum dibagi dengan sampelnya ya. Jadi nilainya dapatnya berapa, misalnya dapatnya 1000 dibagi sampelnya berapa gitu kan. Kemudian nanti di sini masuk lagi ke penghitungan selisih ya. Penghitungan selisih jarak dari titik 0 mutlak ya. Jadi ini nilai hasil 0-nya dipakai ya. Tetap dipakai. Karena belum tentu 0 juga ya. Belum tentu 0 dipakai untuk mengurangi hasil pengukuran ya. Pengukuran kapasitor ya di sini ya, rata-ratanya ya. Kurangi. Nah, ini diferensialnya, kemudian hasil diferensialnya ya. Hasilnya itu menjadi nilai ISR ya. Jadi nilai ISR kemudian dikali 5 untuk menghasilkan nilai ohm ya. Nah, ini lo bisa rubah-rubah juga nih ya, untuk kalibrasi disesuaikan aja nanti. Kemudian di sini ditampilkan aja sih ya. Di sini ada raw DC yang tadi ya, nilainya ditampilkan juga ya, karena serial kan, jadi gue bisa tampilin buat ngetes. Kemudian selisihnya ya, selisihnya ada diferensial ya. Selisih itu ini ya, tadi pengurangannya ya. Ini selisihnya ya. Jadi nilai hasil sebenarnya, hasil ISR-nya itu di sini ya. Di sini ya.
kalau sudah dikalibrasi. Oke, habis itu di delay, balik lagi ke atas ya. Ya mudah-mudahan sih jelas ya. Oke, sampai di sini aja penjelasan gue. Oh ini ya, kita tes ini sekarang ya. Gue pakai ini aja, serial monitor sini. Gue nggak pakai putih dulu ya. Oke, ini udah hidup ya. Ini udah hidup. Ini belum gue zero ya. Disuruh zero nih ya. Gue buat sini ya. Zero D12. Oke, ini gue pasang ini dulu ya. Yang tadi gue bilang, lo sebaiknya pakai power supply luar ya. Oke, sekarang ini gue zero ya. Zero ini. Oke, ini zero berubah nilainya. Sekarang gue tekan tombolnya. Ya, di zero gue masih dapat nilai 2,3. Jadi gue nanti perlu perbaiki juga ininya. Formulanya ya. Oke, sekarang setelah itu gue ukur sini ya, dapatnya berapa. Ya. Oke, sorry untuk ujinya ini gue pakai 10 ohm ya. Untuk ujinya gue pakai 10 ohm ya. Udah benar apa belum ya? Kalau resistor kan tidak berpengaruh dengan frekuensi ya. Jadi kurang lebih resistor segitu ya. Di sini gue dapat sekitar 14 ya, 14 sekian ya. 14 sekian, kemudian sekarang gue baru ukur ininya, si kapasitornya, ISR-nya ya. Gue dapat 150 sekian ya. Oke, itu aja sih prototip ISR meter gue pakai Arduino ya. Nanti bagian berikutnya gue akan kembangin jadi lebih presisi, mungkin ada yang salah atau apa. Tapi secara rangkaian ini bekerja baik ya. Dan tinggal gue pasang ini nih, kalau udah rapi sih baru gue pasang displaynya nanti ya. Supaya lebih memudahkan penggunaannya. Oke, terima kasih lo udah menonton ya. Jangan lupa lo balik lagi ke sini untuk video berikutnya.